Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi saya Ajeng Pangeswing Proko menjadi host di acara podcast Bawaslu Kota Jakarta Barat. Ini podcast kesayangan kita loh. Nah, kemudian kita hari ini kedatangan narasumber kesayangan kita, pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat yang paling cantik dan juga inspiratif. Mbak Jen, selamat pagi. Iya Bu, selamat pagi. Sehat Mbak Jen? Jangan grogi dong. Sudah sarapan ya? Iya Bu. Ya, tetap semangat Bu. Sekarang tahapan pemilu udah semakin ketat. Betul. Semakin sering kita kerja di Semakin lapangan. banyak yang harus dikerjakan karena memang tahapan sudah bergulir. Betul. Dan di depan kita sudah mulai ada rekrutmen pengawas kelurahan ya. Kecamatan sudah selesai. Ya. Sekarang kelurahan. Iya. Mungkin barangkali teman-teman sudah tahu ada rekrutmen pengawas kelurahan, mungkin dari grup WhatsApp, dari medsos, atau mungkin pas waktu jalan ke kantor kelurahan ada spanduk, terus apa ini gitu, mulai tertarik. Nah, hari ini kita akan podcast khusus buat membedah persyaratan menjadi pengawas pemilu kelurahan. Buat teman-teman yang kemarin mungkin belum sempat daftar atau mungkin tidak lulus menjadi panwas kecamatan, nah ini kesempatan kita untuk tetap bergabung menjadi jajaran pengawas pemilu di Kota Jakarta Barat. Jadi kita langsung aja. Ya. Jadi Bu, kira-kira apa yang sudah Bawaslu Jakarta Barat lakukan agar semakin banyak orang yang tertarik menjadi pengawas pemilu kelurahan? Iya, makasih Mbak Ajeng. Podcast hari ini bisa banyak memberi informasi kepada masyarakat karena penting teman-teman Bawaslu, sahabat Bawaslu bahwa kemarin sudah selesainya rekrutmen pengawas kecamatan di tingkat Kota Jakarta Barat. Hari ini kita dihadapkan pada bukan lagi persiapan ya, masa sosialisasi sudah selesai di tanggal 9. Kemudian kita sudah masuk pada masa pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon pengawas kelurahan se-Kota Administrasi Jakarta Barat. Teman-teman jangan lupa ketika teman-teman berjalan mungkin di area wilayah kelurahan, kecamatan dan lain-lain, mungkin juga bisa ketemu spanduk ya dan membaca informasi di lingkungan kelurahan kecamatan. Teman-teman bisa mengakses informasi terkait dengan syarat, kemudian hal-hal lainnya, dan kenali betul, ingat timeline ya atau tanggal-tanggal di mana teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu yang mau ikut rekrutmen pengawas kelurahan. Di Sabtu kemarin alhamdulillah se-Kota Administrasi Jakarta Barat capai ya 61% pendaftar perempuan. Sisanya ada di 39% laki-laki. Jadi jumlah 21 orang laki-laki dan sisanya perempuan ya. Itu sekitar 50 lebih itu di hari pertama. Jadi mudah-mudahan hari pertama ini adalah hari yang sangat menentukan. Ke depan tidak ada lagi perpanjangan atau masa perpanjangan dikarenakan kurangnya kuota keterpenuhan perempuan dan keterlibatannya dalam tiap tahapan rekrutmen pengawas kelurahan, atau mungkin jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Jumlahnya memang bisa menutup ya secara jumlah. Ya mudah-mudahan hari pertama ini menunjukkan progresivitasnya sampai nanti ditutupnya tanggal penerimaan berkas pendaftaran fluktuatifnya cenderung naik ya. Ya ini tentu kita juga bisa menilik kilas balik Mbak Ajeng bahwa Jakarta Barat sukses seprovinsi DKI Jakarta capai 40% lebih total jumlah perempuannya pada tiap tahapan mulai dari pendaftaran hingga akhir ya, sehingga akhir. Dan alhamdulillah di hasil penentuan hasil seleksi akhir pengawas kecamatan capai lebih dari 30% kuota jumlah perempuan sebagai pengawas kecamatan se-Kota Jakarta Barat. Jadi mudah-mudahan semangat untuk juga melibatkan perempuan ya progresifnya jauh lebih tinggi dan juga
bisa muncul nanti di akhir tahapan rekrutmen panwas kelurahan juga. Jadi naik ya karena pada tahun pemilu 2019 memang total jumlah pengawas TPS-nya sudah capai sekitar 60 lebih. Itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki sekota Jakarta Barat dan secara nasional. Ya, jadi mudah-mudahan kota jumlah perempuan ini ada pada level kecamatan, kelurahan hingga pengawas TPS itu fluktuatifnya lebih naik ya, tidak naik turun ya, tapi cenderung progresif untuk naik. Terima kasih, itu aja sih Mbak Jeng yang bisa di-sharing dari apa yang pernah sudah dilakukan oleh Bawaslu di pengawas kecamatan pada saat direkrut. Hari ini dihadapkan pada pengawas kelurahan dan rekrutmennya. Berarti besar harapan Ibu dan kita juga ya kalau nanti kontribusi perempuan pada saat pengawas pemilu kelurahan nanti bisa sama bahkan mungkin lebih banyak lagi. Amin. Sekota Jakarta Barat. Yeah. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu yang perempuan siap kita untuk membuat wanita semakin berkontribusi dalam pengawasan pemilu se-Jakarta Barat ya. Pokoknya Bawaslu nantikan itu. Ya harapannya keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat secara jumlah kuantitas gitu, tetapi juga lebih substantif gitu. Artinya perempuan yang bisa terlibat dan masuk menjadi pengawas kecamatan atau pengawas kelurahan hingga pengawas TPS adalah perempuan-perempuan terpilih yang punya kompetensi, kemudian keahlian, pengalaman dalam kepemiluan dan lain-lain. Saya rasa seperti itu. Jadi perempuan juga mampu bersaing atau menjadi partner ya, tim dengan laki-laki. Perempuan dengan laki-laki sama ya. Baik, sebelum membahas syarat lebih lanjut, sebelumnya kita bedah dulu Bu, pengawas pemilu tingkat kelurahan ini tuh apa ya Bu? Nanti kerjanya apa? Bedanya sama panwas camat kemarin tuh apa ya Bu? Bedanya satu, panwas kelurahan dia bekerja di level kelurahan ya. Artinya wilayah kerjanya skupnya kelurahan yang nanti dalam satu kelurahan kan ada sekian jumlah RT RW yang harus dipahami secara demografis dan geografis ya kan. Satu yang jangan ngeblank kalau mau mendaftar menjadi pengawas kelurahan, setidaknya dia mampu mengetahui secara pengetahuan kewilayahan soal juga hal-hal yang berkaitan dengan kebawasluan dan pengawasan pemilu serta kepemiluannya. Jadi ini bocoran ya, persiapan untuk poin-poin apa saja yang nanti menjadi bahan pertanyaan di wawancara pengawas kelurahan. Tapi yang wawancara bukan lagi Bawaslu kota, tetapi panwas kecamatan. Gitu. Jadi rekrutmen ini pure semua tahapannya dilakukan di tingkat kecamatan Mbak Ajeng. Di Bawaslu kota hanya lakukan monitoring supervisi. Jadi sahabat Bawaslu nanti daftarnya kantor Bawaslu Jakarta Barat. Jangan nyasar ya. Kalau mau nanya boleh, boleh. Mau nanya boleh, tapi untuk daftar itu di kantor sekretariat Panwascam di masing-masing kecamatan tempat domisili sahabat-sahabat Bawaslu gitu, dan ngunduh. Jangan lupa ya media sosialnya ya. Oh iya, follow. Iya, jangan lupa informasi. Jangan lupa ikuti medsos kami, kemudian cek di website. Di situ ada banyak syarat-syarat yang bisa diunduh, ada juga yang bermaterai. Jadi jangan sampai gagal di syarat administrasi. Rugi, sahabat, rugi banget tuh ikut jadi pengawas pemilu kelurahan. Bisa menambah banyak. Oh iya, tambahan lagi tadi sepertinya belum dijawab. Jadi tugas pengawas pemilu kelurahan juga salah satunya adalah mengawasi tiap tahapan pemilu ya, tapi dia ruangnya atau wilayah kerjanya ada di level kelurahan, gitu ya teman-teman. Jadi berapa jumlahnya? Setiap kelurahan 1 orang pengawas pemilu. Jadi sama dengan jumlah pengawas TPS 1 orang, pengawas kecamatannya 3. Gitu.
Walaupun hanya satu per kelurahan, tapi sahabat-sahabat jangan patah semangat ya. Justru malah ini kesempatan buat sahabat Bawaslu Jakarta Barat bisa lebih berkontribusi di kelurahannya masing-masing gitu. Untuk mengawasi satu kelurahan itu bukan bukan sebuah hambatan, tapi saya yakin bisa jadi tantangan untuk para sahabat Bawaslu yang kami banggakan. Terus kemudian saya akan bacakan ya untuk syarat calon Panwaslu kelurahan. Sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan saat pendaftaran Panwascam. Jadi yang pertama tentu warga negara Indonesia. Terus kedua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun. Aduh Bu, kok 21 tahun lagi Bu? Kenapa nggak 17 tahun? Ini udah di korting loh. Di undang-undang 25 tahun ya. Jadi Panwascam itu minimal 25 tahun. Ya. Panwaskelnya ini sudah di korting ini. Kalau kita lihat di undang-undang 25 ya. Jadi 21 tahun alhamdulillah. Jika kita lihat rekrutmen dan syarat PPS, PPK itu 17-an ya Mbak Jumia. Jadi harapannya adalah umur 25 tahun di tingkat kecamatan dan 21 tahun di tingkat kelurahan ini adalah usia matang untuk seorang pengawas pemilu mampu mengawasi yang tadi penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan ya. Untuk pengawas kelurahannya yaitu berarti mengawasi nanti pekerjaan teknis, hal-hal yang berkaitan dengan tahapan pemilu yang dilaksanakan dan dilakukan oleh PPS di tingkat kelurahan salah satunya dan tahapan pemilu lainnya. Jadi ya usia 21 tahun dianggap adalah usia yang sangat matang untuk pengawas kelurahan, apalagi jumlahnya satu Mbak Ajeng. Gitu ya, harus benar-benar kuat secara mentalitas, secara integritas, kemudian juga mampu menguasai wilayah, demografis dan geografis wilayah tersebut. Saya rasa itu. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, pasti ya. Dasar. Iya, kalau nggak setia nanti. Waduh. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, cita-cita proklamasi 17 Agustus. Kemudian keempat, mempunyai integritas dan berkepribadian yang kuat, jujur dan adil. Kemudian poin 5, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu. Wah, ini kalau misalnya belum pernah menjadi Panwascam atau Panwaslu kelurahan, ada peluang nggak ini? Ya, mudah-mudahan ada peluang karena kan ya kita ketika ikut seleksi harus optimis teman-teman. Ini terbuka secara umum, mudah-mudahan seleksinya bisa diikuti dengan baik ya, gitu ya. Jadi kan ada beberapa hal yang teman-teman bisa nanti menjadi bahan penilaian. Yang pertama soal pengetahuan dasar soal kebawasluan, soal pengawasan pemilu, soal pemilu itu kan bisa dipelajari ya. Itu bisa dipelajari. Kemudian poin keduanya soal memaknai integritas ya kan. Kemudian soal nilai plusnya jika mungkin si calon ini adalah pernah punya pengalaman di dunia pengawasan, kepemiluan, di dunia pemantauan pemilu. Jadi ini terbuka Mbak Jeng ya. Kemudian syarat berikutnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, kemudian berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Terus poin 9, tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Ini penting sekali ya. Penting jika teman-teman nanti mendaftar, ketika sudah lakukan penginputan NIK di sistem apa Mbak Jen? Dicek anggota partai politik di info ya. Pemilu. Boleh dicek secara pribadi kpu.go.id. Boleh juga ketika mendaftar di Panwas Kecamatan. Jika menemukan dirinya tercatut, maka apa yang harus dilakukan? Melapor kepada KPU untuk dilakukan verifikasi bahwa teman-teman memang tidak masuk dalam anggota partai politik. Jadi ini penting nih tadi ya. Sekali lagi Mbak Jen bilang biarin yang Oh ya, jangan lupa cek apakah sahabat-sahabat Bawaslu namanya tercatut
terdaftar sebagai anggota partai politik atas pengetahuan sahabat Bawaslu di infopemilu.kpu.go.id. Kemudian syarat berikutnya mengundurkan diri dari jabatan partai politik, jabatan pemerintah pada saat mendaftar sebagai calon, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 tahun, kemudian bersedia bekerja penuh waktu dengan dibuktikan di surat pernyataan ada di website. Terus bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan selama masa keanggotaan terpilih. Poin ke-14, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Contohnya, istrinya PPS. Kita mau daftar, istri kita sudah jadi nih PPS. Bisa tidak Bu Fitri? Nah ini kan nggak bisa. Ini nanti soal netralitas dan integritas akan mengganggu. Ketika panwasgalnya suaminya, istrinya bertugas menjadi PPS. Jadi ini yang disebut tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Persaudaraan boleh tidak? Boleh. Perkawinan ya itu dikhawatirkan soal mengganggu soal integritas dan netralitas. Ini contohnya contoh. Betul. Atau suaminya Bawaslu kota, istrinya mau mendaftar sebagai panwascam atau panwas kelurahan. Ini juga akan mengganggu walaupun iya gitu ya. Iya. Jadi itu. Kemudian mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila sudah terpilih. Kemudian poin 16, mengajukan surat lamaran. Nih saya bacakan ya sahabat Bawaslu. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu kecamatan dengan melampirkan 1. Fotokopi KTP, 2. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli. Kemudian daftar riwayat hidup. Ini ada di website. Kemudian surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran. Jauh lebih mudah ini. Kalau klinik boleh nggak puskesmas ya? Iya, jauh lebih mudah puskesmas. Kemudian surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu. Kemudian surat pernyataan. Ini semua bisa diunduh di website Bawaslu Kota Jakarta Barat. Jadi sahabat Bawaslu Jakarta Barat yang mulai kepo ini tentang persyaratannya bisa udah langsung buka ya di website Bawaslu Jakarta Barat. Di sini di bawah ini ada. Mbak Ajeng, satu lagi tambahannya, selain bisa diunduh, juga sudah tersedia di tiap-tiap kecamatan formnya. Jadi teman-teman silakan menuju kecamatan masing-masing atau panwas kecamatan masing-masing ya, dan minta formnya langsung kepada panwas kecamatan. Kemudian ini juga saya akan bacakan tentang jadwal pembentukan biar sahabat-sahabat Bawaslu tidak ketinggalan info ya. Jadi pengumumannya sebenarnya sudah lewat dari tanggal 9 sampai 13 Januari 2023, tapi pendaftarannya masih berlangsung pada hari ini sampai tanggal 19 Januari 2023. Kalau saya lihat itu berarti terakhir hari Kamis minggu ini. Iya, sudah dekat ya. Iya. Jadi sejak 2014 ya. Iya, sejak tanggal 14. Tapi nanti ada masa perbaikan berkas. Coba dilihat tanggal. Jadi buru-buru ke puskesmas buat surat keterangan sehat. Kemudian nanti masa perbaikannya tanggal 20 sampai 22 Januari 2023. Kemudian jika ada pengumuman masa perpanjangan, maka itu akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2023 dan pelaksananya tanggal 24 sampai 26 Januari 2023. Nanti kepoin juga pengumuman hasil peserta lulus administrasi. Nanti pasti diumumkan di web ya. Diumumkan di sekota Jakarta Barat ya. Di website Udah pasti. Iya, 28 Januari 2023. Kemudian tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon. Nah ini penting ya. Jadi terkait dengan tanggapan bisa disampaikan ke email Pokja Panwas Kecamatan masing-masing atau Pokja
Panwaskel ya, atau Emailnya ada. bisa melalui surat resmi ke Poskilat ya, Iya. atau langsung bersurat ke kantor pengawas kecamatan masing-masing, atau ke Bawaslu boleh, tidak boleh juga ya. Tapi jangan lupa ketika memberikan tanggapan masyarakat harus dilampirkan data dirinya. Itu dia. Itu nanti akan dilakukan pada tanggal 28 Januari hingga 5 Februari 2023. Ada lagi nih tes wawancaranya. Nggak ada CAT ya, Mbak Ajeng? Enggak ada. Iya, berarti lumayan enak ya, nggak ada CAT ya. Langsung wawancara. Iya. Bu pakai baju hitam juga nggak? Itu nanti diatur oleh Panwas kecamatan masing-masing soal pakaiannya. Iya, itu nanti tes wawancaranya 31 Januari sampai 2 Februari 2023. Kemudian nanti pasti diumumkan di website kami pada tanggal hasil dari tes wawancara tersebut 4 Februari 2023. Kemudian pelantikannya akan diadakan tanggal 5 atau tanggal 6 Februari 2023. Wah, banyak sekali nih pertanyaan Mbak Ajeng ini ya. Tapi nggak apa-apa, justru melalui podcast ini memang kita sengaja untuk mengulang informasi visual ya, dalam bentuk visual kita coba kemas, karena mungkin sebagian masyarakat di luar sana belum membaca informasi melalui media online atau offline, jadi kita kemas melalui podcast ya Mbak Ajeng ya. Makanya sahabat-sahabat Bawaslu, Bawaslu, tanya yang banyak. Makanya sahabat-sahabat Bawaslu yang udah mau follow medsos kita, udah like, subscribe channel kita, pasti nggak akan ketinggalan info tentang pendaftaran pengawas pemilu kelurahan ini. Dan ini kesempatan buat kita menjadi jajaran pengawas di Kota Jakarta Barat. Jadi dengan berakhirnya saya membacakan jadwal pembentukan pengawas pemilu ini, maka berakhir juga podcast Bawaslu Kota Jakarta Barat kali ini. Mungkin Bu Fitri ada yang mau sampaikan biar semakin semangat? Ya, kita tetap semangat ya, Ya. karena memang juga Bawaslu sudah juga dihadapkan pada tahapan pengawasan pemilu ya. Di sisi lainnya juga pengawas kecamatan mulai disibukkan dengan rekrutmen pengawas kelurahan. Jadi mudah-mudahan masyarakat di luar sana yang belum mengetahui informasi terkait dengan rekrutmen pengawas kelurahan, maka segera datangi kantor Panwas kecamatan di masing-masing kantor kecamatan ya. Jadi akses informasinya dan silakan banyak bertanya terkait dengan syarat dan hal-hal yang kaitannya dengan berkas ya pendaftaran. Jangan sampai terlewat, nanti justru teman-teman malah merugi karena akan ada penelitian berkas ya untuk syarat kelulusan administrasi. Saya rasa itu Mbak Ajeng, mudah-mudahan harapan saya ke depan tidak ada masa perpanjangan, karena memang hari pertama sudah dibuktikan bahwa 60% sekian itu adalah itu menjadi titik terang kita bahwa ke depan progresivitas keterpenuhan perempuan mampu capai jauh lebih baik dan tidak ada perpanjangan pendaftaran. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Ajeng. Padahal lagi sibuk juga ya Iya. kita melakukan pengawasan rekrutmen PPS gitu. Dan Terus setelah juga ini monitoring supervisi ya, karena kita pastikan bahwa di tingkat kecamatan masing-masing semua panwas kecamatannya sudah menjalankan sesuai dengan juknis. Jadi baik kota nanti kerjanya ke lapangan, nanti yang diterima menjadi pengawas pemilu kelurahan juga nanti akan sering terjun ke lapangan Bu ya. Betul. Ya baik, seluruh sahabat Bawaslu yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir, terima kasih telah memberikan waktunya, atensinya. Semoga sahabat Bawaslu yang menonton channel Bawaslu Jakarta Barat ini diterima menjadi pengawas. Ya, semangat bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.